Lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah resiko bisnis. Ide awalnya penciptaan token-token yang ada di kripto sebagai bentuk fundraising dari masyarakat ke masyarakat. Ini dikarenakan sebagai pebisnis, ketika membutuhkan modal untuk scale up di industri keuangan tradisional harus melalui birokrasi yang panjang, mulai dari pengajuan, jaminan atau kolateral, hingga bunga yang dibayarkan pun cukup besar. Dengan menciptakan token sebagai representasi dari sebuah proyek atau bisnis, para pengusaha bisa mendapatkan dana segar tanpa ada kewajiban apapun untuk membayar kembali. Satu-satunya kewajiban adalah mereka harus mengelola bisnis yang mereka bangun untuk tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Proyek-proyek yang telah berjalan dan memiliki potensi baik sekalipun terkadang harus mundur secara perlahan karena tidak mampu bersaing dengan keadaan dan kompetitor. Seringkali ini sangat berdampak pada harga token yang ada, sehingga bagi investor yang kurang sigap atau terlalu bias dalam menganalisa keadaan akan sangat berdampak pada harga token terkait. Ada contohnya Gelorida Family seperti NXT, Ignis, dan Ardor yang kalah bersaing dengan kompetitor sehingga tokennya banyak ditinggalkan dan para investor yang masih memegang koin-koin ini menanggung kerugian yang cukup signifikan. Ini salah satu harga Ignis atau grafik Ignis bisa terjun sampai minus 98% dari titik tertingginya. Atau misalnya seperti Storika yang telah hilang dan tidak lagi update tanpa kabar apapun, mereka exit scam begitu saja tanpa ada komitmen apapun terhadap siapapun yang membeli token mereka. Padahal platform sudah pernah mengudara. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Ya. Ini ada salah satu komentar dari buyer atau holder yang sangat kesal dengan koin Storika ini yang sudah tidak update lagi semenjak 2019 ya. Aku juga berharap takdir benar-benar menghukum kalian tim Storika, juga rasa sakit yang amat sangat. Aku berharap dan berdoa untuk itu. Ruslan, Adrian, kalian semua, aku harap leher kalian dimakan hewan buas. Cukup mengerikan ya. Ini kok nama-namanya nama-nama Ruslan, Adrian, ini kok nama-nama Indonesia ya. Poin D, salah kirim rekening atau detail yang kurang lengkap. Tidak seperti sistem bank konvensional yang dimana ada satu institusi yang akan mengatur transaksi, pada cryptocurrency semuanya self-service. Bahkan saat sistem pertransferannya juga menggunakan kode-kode unik yang panjang, sehingga akan sulit untuk diingat. Ini artinya kita harus lebih ekstra hati-hati dalam bertransaksi di dalam industri cryptocurrency. Sehingga satu-satunya cara untuk mengembalikan aset yang kita punya adalah dengan melacak owner dari alamat tersebut dan meminta aset kita ditransfer kembali, yang mana tentu saja hampir mustahil ya teman-teman. Kalau udah ditransfer dan udah diterima ya pasti mereka ngomongnya ya ini kesalahan kalian gitu kan. Apalagi dengan volatilitas harga seperti saat buku ini ditulis ya, dengan volatilitas harga yang cukup tinggi ini, apabila kalian salah kirim atau salah transfer, tentu saja yang dikirimi akan ya senang, dan kalau diminta balik ya mungkin akan susah. Kalau bisa balik mungkin tidak bisa semuanya, mungkin setengah atau hanya 25%.